Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, dalam menjalani hidup ada banyak ketidakpastian. Kita tahu bagaimana sering kali terjadi rencana kita tidak terwujudkan. Kita punya rencana, kita udah siapkan sebaik mungkin, kita sudah pikirkan dan kita sudah usahakan, tetapi ternyata yang terjadi berbeda dari yang kita rencanakan, yang terjadi berbeda dari yang kita inginkan, karena Tuhan juga punya rencana, dan rencana Tuhan ini juga terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan bisa sesuai dengan yang kita inginkan, tapi bisa berbeda. Dan ini bagaimana rencana Tuhan ini terjadi dalam hidup Bunda Maria, di mana Bunda Maria sudah punya rencananya sendiri dengan Santo Yosef. Bunda Maria sudah punya rencananya sendiri untuk membangun keluarga, tetapi ternyata rencana Tuhan berbeda. Di mata kita, rencana yang berbeda dari apa yang terjadi, yang berbeda dari yang kita rencanakan, bisa lebih baik, tapi juga bisa lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Tetapi di mata Tuhan dan dalam rencana Tuhan, semua yang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kita jadi mohon dalam hidup kita sehari-hari supaya rencana Tuhan sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita menghadapi berbagai ketidakpastian ini? Kita belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria selalu rendah hati, dan Bunda Maria selalu bersyukur. Kalau dalam hidup kita terus melatih diri kita untuk terus rendah hati dan terus bersyukur, saya yakin rencana Allah sendiri yang akan terjadi dalam hidup kita, dan hari demi hari kita juga bisa menjadi seperti Bunda Maria, menjalani hidup dengan penuh sukacita. Mari kita menyiapkan Natal, menyiapkan hati kita dengan membangun semangat kerendahan hati dan semangat syukur.